Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal tentang bangun ruang ya, yang diambil dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD kurikulum 2013. Kita sudah membahas ya nomor 1 sampai nomor 15 di 2 video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas soal nomor 16 sampai 20. Kita langsung mulai ya. Nomor 16, hitunglah luas permukaan dan volume benda berikut. Ini ada gambar ya, gabungan dari bangun ruang. Bangun ruang yang di atas adalah 5 segi 4. Yang di tengah adalah balok, yang di bawah adalah 5 segi 4. 5 segi 4 yang di atas dan di bawah ini ukurannya sama. Pertama-tama kita akan mencari luas permukaan dari gabungan bangun ruang tersebut dulu ya. Untuk mencari luas permukaannya, kita harus menghitung ya luas dari masing-masing sisi yang terlihat. Jadi kalau sisinya tidak terlihat atau yang maksudnya berdempetan, itu tidak usah dihitung ya. Jadi kita hanya hitung sisi-sisi yang kelihatan dari luar. Nah, kita bagi-bagi dulu ya, mana saja sisi yang akan kita hitung luasnya. Yang pertama adalah sisi yang berbentuk segitiga ini ya, yang menghadap ke depan. Sisi yang berikutnya adalah segitiga yang menghadap ke arah samping kanan. Yang berikutnya sisi persegi panjang yang merupakan bagian dari balok ya. Yang berikutnya adalah sisi persegi panjang juga ya, yang merupakan bagian dari balok yang menghadap ke atas. Yang berikutnya adalah sisi di sebelah kanan ya, bagian dari balok. Ini juga persegi panjang. Sisi-sisi ini akan kita cari terlebih dahulu luasnya. Yuk, kita coba cari ya luas dari masing-masing sisi yang sudah kita beri nomor. Yang pertama kita hitung dulu ya luas dari segitiga yang pertama. Menggunakan rumus luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi segitiga yang pertama. Coba kita lihat ya segitiga yang pertama. Segitiga yang pertama tingginya adalah yang diberi warna merah. Ini adalah tinggi segitiga yang pertama. Tinggi segitiga yang pertama ini belum diketahui, jadi harus dihitung dulu, harus dicari dulu. Caranya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Kalau kita menggunakan rumus Pitagoras, kita harus ya mendapatkan bentuk segitiganya. Nah, ini kita cari bentuk segitiganya. Segitiganya ternyata seperti ini. Nah ya, ini siku-sikunya diberi titik warna kuning ya. Jadi tinggi segitiga yang pertama ini merupakan sisi miringnya. Alasnya itu panjangnya 2,5 cm. Setengah dari ya lebar baloknya, yaitu 5 cm. Setengah dari 5, 2,5 cm. Tinggi segitiganya itu 6 cm, sama dengan tinggi limasnya. Kita cari sekarang tinggi segitiga yang pertama. Tinggi segitiga yang pertama ini ada di depan sudut siku-siku, jadi merupakan sisi miring. Kalau sisi miring berarti cara mencarinya seperti ini. Akar dari 6 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat. 6 kuadrat 36, 2,5 kuadrat 6,25. Kita jumlahkan menjadi 42,45. Diakarkan hasilnya adalah 6,5 cm. Kita sudah mendapatkan tinggi segitiga yang pertama adalah 6,5 cm. Sekarang kita hitung ya luas segitiga yang pertama. Kita masukkan ya angka-angkanya di sini. Segitiga yang pertama itu alasnya adalah 10 cm, tingginya tadi 6,5 ya. Kita hitung hasilnya adalah 32,5 cm persegi. Berikutnya kita akan mencari luas segitiga yang kedua. Luas segitiga yang kedua kita cari juga dengan menggunakan rumus luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi segitiga yang kedua. Coba kita lihat ya mana tinggi segitiga yang kedua ini. Nah, ini dia tinggi dari segitiga yang kedua. Ini juga belum diketahui berapa panjangnya. Kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Kalau kita menggunakan rumus Pitagoras ya, berarti kita harus mencari segitiga yang akan kita gunakan. Nah, ini dia segitiganya ya. Siku-sikunya ada di titik yang diberi warna kuning. Jadi tinggi segitiga kedua itu merupakan sisi miringnya. Tingginya adalah 6 cm, sama dengan tinggi limasnya. Alasnya adalah 5 cm. 5 cm ini adalah setengah dari sisi alas
limasnya 10 cm, setengah dari 10, 5 cm. Sekarang kita cari tinggi segitiga yang kedua. Tinggi segitiga yang kedua ini merupakan sisi miring. Jadi kita cari dengan rumus 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 6 kuadrat 36, 5 kuadrat 25. 36 tambah 25, 61. Kita akarkan. Hasilnya adalah 7,8 cm. Sekarang kita dapat mencari luas segitiga yang kedua. Kita masukkan angka-angkanya ya. Nah, ini alasnya adalah 5 cm ya, sama dengan lebar balok. Tingginya 7,8. Hasilnya adalah 19,5 cm persegi. Berikutnya kita akan mencari ya luas sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga ini berbentuk persegi panjang. Jadi luasnya kita cari dengan menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 24 ya, lebarnya 8. 24 kali 8 192 cm persegi. Berikutnya kita cari luas sisi yang keempat. Sisi yang keempat berbentuk persegi panjang juga ya. Jadi rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya adalah yang diberi garis warna merah ini. Ini itu sama dengan 24 dikurang 10 ya. Jadi hasilnya 14. Lalu lebarnya adalah 5 cm. 14 kali 5 70 cm persegi. Berikutnya kita mencari luas sisi yang kelima. Ini juga bentuknya persegi panjang, sehingga kita mencarinya dengan rumus panjang kali lebar. Panjangnya 8 cm, lebarnya 5 cm. 8 kali 5 40 cm persegi. Kita sudah mendapatkan ya luas dari semua sisi-sisi yang kita beri nomor ya. Sekarang kita cari luas permukaan dari gabungan bangun ruang tersebut. Luas permukaan gabungan itu sama dengan 4 kali luas segitiga 1. Jadi luas segitiga yang pertama ini ada 4 sisi ya, sisi yang depan dengan sisi yang belakang. Kemudian yang di bawah juga sama ya, sisi depan dengan sisi belakang, luasnya sama, jadi ada 4. Nah, kalau segitiga yang kedua juga ada 4 yang sama ukurannya ya. Jadi kalau kita lihat yang di atas itu, yang sisi sebelah kanan dengan sebelah kiri sama. Kemudian yang di bawah 5 segi 4-nya, segitiga kanan dengan segitiga yang di kiri juga sama. Jadi ada 4 ya, dikalikan dengan luas segitiga yang kedua. Kemudian luas dari sisi yang ketiga itu ada 2. Yang di depan dengan yang di belakang. Sisi yang keempat juga ada 2 ya, di atas dengan yang di bawah. Sisi yang kelima juga ada 2 ya, yang sama, yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri. Tinggal kita masukkan angka-angkanya menjadi seperti ini ya, lalu kita hitung, dikalikan dulu ya masing-masing angkanya, kemudian baru kita jumlahkan. Nah, seperti ini hasilnya adalah 812 cm persegi. Jadi luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut adalah 812 cm persegi. Selanjutnya kita akan mencari volume gabungan ya dari bangun ruang tersebut. Volume gabungan sama dengan 2 kali volume limas segi 4 ditambah dengan volume balok. Kita cari dulu ya volume limas segi 4. Volume limas segi 4 rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limasnya. Alasnya berbentuk persegi panjang, sehingga luas alasnya dicari dengan rumus panjang kali lebar ya. Panjangnya 10, lebarnya 5, tinggi limasnya 6. Kita kalikan, hasilnya 100 cm kubik. Berikutnya kita akan mencari volume balok. Volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. 24 dikali 5 kali 8. Hasilnya 960 cm kubik. Sekarang kita dapat mencari volume gabungannya. Volume gabungan sama dengan 2 kali volume 5 segi 4 tambah volume balok. 5 segi 4-nya ada 2 ya, jadi kita kalikan dengan 2 volumenya. 2 kali 100 ditambah 960. 2 kali 100, 200 ditambah 960. Hasilnya adalah 1160 cm kubik. Jadi volume gabungan bangun ruang tersebut adalah 1160 cm kubik. Nomor 17, adik Udin mempunyai celengan seperti gambar berikut. Setelah diukur, tinggi celengan 20 cm dan diameternya 14 cm. Berapa cm kubik volume celengan tersebut? Coba kita lihat ya, apa saja yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah tinggi celengan 20 cm. Berarti tinggi keseluruhannya ya 20 cm.
Kalau kita lihat ini celengannya terdiri dari dua bangun ruang. Yang di atas bentuknya kerucut, yang di bawah bentuknya tabung ya. Kemudian diketahui tinggi tabungnya 14 cm. Sehingga kita bisa mencari tinggi kerucutnya, yaitu 20 dikurang 14 ya, 6 cm. Jadi tinggi kerucutnya 6 cm. Kemudian diketahui diameternya 14 cm. Sehingga R-nya adalah 7 cm ya. Dari mana angka 7 didapatkan? R itu adalah setengah kali diameter. Setengah kali 14 yaitu 7 cm. Yang ditanya adalah volume dari celengan. Berarti ini merupakan volume gabungan ya. Volume kerucut ditambah dengan volume tabungnya. Jadi kita cari dulu ya, berapa volume kerucut dan berapa volume tabung. Volume kerucut rumusnya adalah 1/3 kali pi kali R pangkat 2 kali T. R-nya tadi 7 cm ya. Jadi pi-nya kita gunakan 22/7 seperti ini ya. Kita hitung hasilnya adalah 308 cm3. Berikutnya kita mencari volume dari tabungnya. Volume tabung pi kali R pangkat 2 kali T. Pi-nya juga sama, kita gunakan 22/7 ya. Dikali 7 pangkat 2 dikali 14. Hasilnya adalah 2156 cm3. Sekarang kita jumlahkan volume kerucut dengan volume tabung untuk mendapatkan volume celengan tersebut. Volume celengan sama dengan volume tabung tambah volume kerucut. 2156 ditambah 308. Hasilnya adalah 2464 cm3. Jadi volume celengan tersebut adalah 2464 cm3. Nomor 18, tas milik Meli berbentuk prisma segitiga. Sisi segitiga 30 cm dan tinggi prisma 10 cm. Berapa cm persegi luas kain yang dibutuhkan untuk membuatnya? Kita jawab. Di sini diketahui sisi dari segitiganya 30 cm. Kemudian tinggi prismanya 10 cm. Yang ditanya berapa cm persegi luas kain yang dibutuhkan untuk membuatnya. Berarti ini kita mencari luas permukaannya ya. Rumus luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prismanya. Luas alasnya kita cari menggunakan rumus 1/4 kali A pangkat 2 akar 3. Ini adalah rumus cepat kita mencari luas segitiga sama sisi ya. Kemudian keliling alasnya 3 kali sisi ya, karena segitiga sisinya ada 3. Segitiga sama sisi berarti panjang semua sisinya sama, jadi kelilingnya 3 kali S ya. Langsung kita masukkan angka-angkanya. Alas segitiganya itu sama dengan panjang sisi segitiganya seperti ini ya. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 450 akar 3 ditambah 900 cm persegi. Jadi angka yang pertama ini 450 akar 3 ditambah 900 tidak perlu kita gabungkan ya, kecuali kalau akar 3-nya kita cari pakai kalkulator. Jadi angkanya koma-koma desimal baru boleh kita jumlahkan dengan 900-nya. Kalau masih dalam bentuk akar 3, kita tulisnya seperti yang tampak pada layar ya. 450 akar 3 tambah 900 cm persegi. Nomor 19, tempat air minum milik Edo berbentuk bola. Diameter tempat air tersebut 14 cm. Berapa liter volume air di dalamnya? Kita jawab. Di sini diketahui diameternya 14 cm. Sehingga jari-jarinya atau R-nya adalah 7 cm. Kita cari sekarang volume bolanya ya. V sama dengan 4/3 kali pi kali R pangkat 3. R-nya 7, kita gunakan pi-nya 22/7 ya. Kita hitung perkaliannya. Hasilnya adalah 1437,33 cm3. Yang ditanya berapa liter. Jadi centimeter kubiknya harus kita ubah dulu menjadi desimeter kubik, karena desimeter kubik itu sama dengan liter. Sentimeter kubik menjadi desimeter kubik itu kita naik tangganya 1 kali. Naik tangga 1 kali dalam kubik itu berarti dibagi 1000, sehingga 1437,33 kita bagi dengan 1000. Hasilnya adalah 1,43733 liter. Jadi volume air di dalam tempat air minum milik Edo yang berbentuk bola adalah 1,43733 liter. Nomor 20, sebuah kotak makanan terbuat dari kertas. Bentuknya prisma segi 6.
Panjang sisi kotak makanan 4 cm dan tingginya 20 cm. Berapa cm persegi luas kertas yang dibutuhkan untuk membuatnya? Kita jawab ya. Di sini diketahui panjang sisi kotak makanan, berarti S-nya 4 cm. Tinggi kotak makanannya, berarti tinggi prismanya 20 cm. Yang ditanya berapa cm persegi luas kertas yang dibutuhkan untuk membuatnya. Jadi di sini kita akan mencari luas permukaannya. Anak-anak, kalau kotak makanan itu biasanya tanpa tutup ya, betul tidak? Ya. Ini coba kita lihat, ada contoh kotak makanan berbentuk segi 6 seperti ini, prisma segi 6 ya. Jadi kita akan menghitung luas permukaannya tanpa tutup ya. Sehingga rumusnya adalah seperti ini. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Kalau kita ingin mencari luas permukaan ya dari kotak makan tersebut menggunakan tutup ya, luas alasnya tinggal kita kalikan 2 ya. Tapi dalam hal ini kita tidak menghitung tutupnya ya. Jadi luas alasnya tidak kita kalikan dengan 2. Kita cari dulu ya luas alasnya ya. Nah, ini alasnya berbentuk segi 6. Segi 6 itu ya terdiri dari 6 segitiga sama sisi yang ukurannya sama. Jadi ini kita sama saja dengan mencari ya luas segitiga. Ya, kemudian kita kalikan dengan 6 karena segitiganya ada 6. Jadi ini luas alasnya sama dengan 6 kali luas segitiga sama sisi. Luas segitiga sama sisi itu rumusnya adalah 1/4 kali A pangkat 2 akar 3 ya. A nya itu adalah sisi dari kotak makanannya, yaitu 4 cm. Jadi 6 kali 1/4 kali 4 kuadrat akar 3. Hasilnya adalah 24 akar 3 cm persegi. Ini baru luas alasnya. Kita mencari keliling alasnya sekarang ya. Keliling alas sama dengan 6 kali S. Jadi kita menghitung garis-garis yang ada di luarnya saja. Ada 6 garis-garis yang ada di luarnya ya. S-nya 4 cm. Jadi 6 kali 4 24 cm. Kita sudah mendapatkan luas alas, kita sudah mendapatkan keliling alas. Sekarang kita menghitung luas permukaannya. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Tadi luas alasnya sudah kita dapatkan ya, 24 akar 3. Keliling alasnya 24, kita kalikan dulu dengan tingginya. 24 kali 20 itu adalah 480 ditambah dengan 24 akar 3. Ini adalah luas permukaannya ya. Kalau masih dalam bentuk akar 3 ini ya tidak dapat digabung dengan 480-nya ya. Jadi kita tulisnya seperti yang tampak pada layar. Kalau akar 3-nya kita cari menggunakan kalkulator, nanti kita dapatkan bentuknya desimal. Nah, itu boleh digabung dengan 480-nya. Oke? Jadi luas kertas yang dibutuhkan untuk membuat kotak makanan tersebut adalah 24 akar 3 tambah 480 cm persegi. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini ya, dimana kita membahas soal-soal tentang volume bangun ruang dan juga luas permukaan bangun ruang ya. Ulangi lagi ya apa yang sudah kita pelajari hari ini di rumah bersama papa, mama, atau kakak kalian. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.